Berikut kita lihat rangkaian RLC kalau ditampilkan dalam bentuk grafik. Ya. Secara fasor kita peroleh seperti ini. Rangkaian R karena sepase arus dan tegangan kita letakkan di kuadran 1 ya, lebih kurang seperti ini. Reaktansi induktif karena tegangan mendahului arus beda fase 90, nah maka XL-nya di atas. Sedangkan kapasitor karena terlambat 90 derajat ya arus dari tegangan, tentu arahnya di bawah. Sekarang sifat fasor mirip dengan vektor. Perhatikan. Kalau XL ke atas, XC ke bawah, nah selisihnya katakan inilah nilai XL dikurang XC. Seterusnya XL kurang XC kita totalkan dengan R. Inilah yang kita dapat tadi nilainya apa? Z atau impedansi. Sekarang kalau kita misalkan sudut Z dengan hambatan adalah psi, ya. Seandainya kita ingin menghitung sudut fase, ya dalam hal ini sudut fase yang kita ukur adalah sudut fase dari arus dan tegangan. Ya, nah sudut fase antara arus dan tegangan untuk rangkaian RLC nilai dari tangen psi. Nah ingat, tangen secara matematis adalah sisi di depan sudut dibagi sisi samping, sehingga sisi di depan sudutnya XL kurang XC, kemudian sisi sampingnya adalah R, sehingga rumus atau nilai dari sudut fase XL dikurang XC dibagi dengan ini disebut dengan sudut fase. Berikut, kalau kita ambil nilai cos psi ya dari segitiga kita tadi, dalam hal ini cos psi nilainya berapa? Cos itu sisi di samping dibagi sisi miring. Sisi sampingnya R, sisi miringnya Z. Nah, cos pi ini sering disebut dengan nilai dari faktor daya. Oke, ini nilai kosinus secara fasor. Kemudian yang berikut, kalau kita mau mencari daya pada rangkaian RLC seri, ya. Nah di sini dayanya ada dua, ya. Pertama dikenal dengan istilah daya efektif, kemudian yang kedua ada daya semu. Nah, bagaimana hubungan daya efektif dengan daya semu? Kita hanya mengalihkan daya semu dikali dengan faktor daya. Ya, kalau di arus searah daya itu I kuadrat kali E, maka di sini daya semu adalah I kuadrat dikali Z. Ya, tentu arusnya adalah arus efektif, ya, karena daya efektif. I kuadrat kali Z kali faktor daya. Faktor daya nilainya adalah R dibagi Z. Nah, sehingga secara matematis Z-nya hilang. Maka kalau diminta berapa daya efektif yang dihasilkan pada rangkaian RLC, ya kita gunakan rumus I efektif dikuadratkan dikali dengan hambatan. Ini melengkapi teori yang kemarin sudah kita sampaikan, ya. Menghitung sudut fase antara arus dan tegangan, faktor daya dan daya yang dihasilkan pada rangkaian RLC seri.